ini nanti juga akan tayang di YouTube juga. Itu channelnya juga namanya Elemen Not Found. Waduh, di Jangan YouTube lupa ada juga ini. Ya, Oh ada dong, aduh. nanti di warung-warung juga ada. Ada di warung. Iya. Billboard. Oke, selamat datang di Elemen Not Found yang kali ini, dan kita bakalan ada beberapa diskusi terkait sama yang pasti dunia QA ya, dan beberapa dan ada tema yang bakal kita obrolin itu terkait sama yang hari ini itu terkait sama sebenarnya SDET, QA dan SQA itu seperti apa sih di lapangannya, dan juga sebenarnya pengertiannya bagaimana gitu. Dan sebenarnya kita mau menggali sih sebenarnya di Indonesia itu sudah sampai mana sih role ini berkembang gitu ya. Dan sini udah ada teman-teman dari teman-teman dekat kita ya. Dan pertama mungkin ada Mas Nugi atau Nugroho Santoso, ini temen aku dulu di OLX. Terus juga ada Mas Arka. Mas Arka ini ada di Bukalapak, dan juga Mbak Clarissa. Mbak Clarissa ini di Mokapos ya. Dan kita nanti bakal ngobrol banyak dan semoga seru, dan mungkin ada beberapa insight buat kita dari teman-teman ini, dan sebenarnya kita juga pengen belajar dari mereka yang sudah melalui atau sebenarnya sehari-hari udah sebagai role tersebut yang tadi aku sebutin. Nah, mungkin kita mulai aja, dan mungkin aku serahin ke Bu Sekar untuk memulai. Silakan Bu Sekar. Nah ini mungkin buat pertama kali kenalin dulu aja kali ya. Mungkin bisa dikenalin dulu mulai dari Nugi. Kayak nama, terus sekarang kerja di mana, terus sebagai apa. Boleh jelasin juga kenapa tertarik ke role itu gitu. Okay. Namaku Nugi, nama lengkapnya Nugroho Santoso. Sekarang tuh di Finacel, produknya tuh Kredivo. Kalau tertariknya sih karena awal-awal tuh karena pengen tahu aja kalau test engineer tuh kayak gimana sih kerjanya, terus pengalamannya tuh ngapain aja, pengen tahu kayak gitu sih awal-awal dari biasa tuh kalau developer kan kita tahu kayak gimana, kalau test engineer tuh dulu tuh belum pernah dengar gitu, jadi akhirnya kayak pengen nyoba gitu sih. Berarti role-nya sekarang test engineer ya? Iya. Nah itu udah di QA ini udah berapa lama? Terjun ke dunia QA? Kayaknya mungkin dari 2017 sampai sekarang, berarti 3 tahun mungkin. 3 tahun ya? 3 tahun. Itu langsung udah langsung ke test engineer gitu, Mas? Atau dulu sebelumnya pernah SDT atau QA manual atau role-role lain gitu? Dari itu awal kayaknya sih test engineer hitungannya ya. Oh, langsung. Langsung ya, langsung. Okay. Mantap. I see. Kemudian itu dari Mas Nugi, terus kemudian ada Arka. Silakan Arka. Halo teman-teman Elemen Not Found. Halo. Halo. Namanya Elemen Not Found kan ya, bener ya Mas? Iya benar betul. Masalah gua keep lo Kak. Ya. Nama saya Arka. Nama saya Arka. Sekarang di Bukalapak. Udah 3 tahun kerja di Bukalapak kayak gitu. Sebagai test engineer di Bukalapak. Terus kalau yang tertarik sebenarnya pertama kali di QA itu sebenarnya lebih tepatnya sih kecemplung sih di QA, bukan tertarik. Jadi dulu pas baru lulus kuliah nggak tahu kalau ada role QA gitu, nggak tahu kalau ada job desk QA. Oh gitu. iya, oke. Terjebak ya. Berarti terjebak cinta dong, sekarang cinta. Terus waktu itu ada lowongan di salah satu company, gedungnya itu dekat stasiun Sudirman kayak gitu. Dulu lowongannya namanya quality control. Ya udahlah coba aja nih, soalnya kan dekat stasiun, jadi pikirnya dari Depok
cepet nih tinggal naik kereta terus jalan kaki, nggak mahal, diterima. Oh ternyata jadi tahu, oke gini ngetes terus keseret aja terus sampai sekarang jadinya kayak Seret. Ya, seret terus ya. Wah, ini Seret tapi senang. Quality control menarik juga nih, kita jarang banget di quality control, biasanya industri kan, bukan IT gitu. Iya benar Kak. Nah, dia role-nya ada quality dulu control. quality control, iya. Oh. Produknya apa Kak kalau boleh tahu? Nah, karena produknya dulu tuh di company yang pertama ngetesnya itu tuh ngetes SIM card, Mas. Oh, SIM SIM card. card. Ada yang cacat apa enggak gitu Kak ya, dilihatin satu-satu gitu. Jadi di SIM card itu ya gitu juga bener juga gitu. Oh benar juga ya. Anjir beneran. Aduh bener ya, siap. Ngetes kesabaran atasan juga dulu. Oh, iya. Oh, baik. Ya Allah ya. Dapat nerima gaji juga sabar gitu. Ngetes SIM card tuh, jadi di SIM card itu ada OS-nya. Jadi kita ada spesifikasinya gitu, namanya apa ya, 3GPP atau apa gitu, lupa FC segala macam. Jadi kayak dia udah punya standarisasi OS-nya sendiri gitu. Terus OS-nya itu kan binary code gitu. Jadi kita ngetesnya juga tuh pakai hexadecimal code kayak gitu. Speknya juga Kayak rumit itu ya. Bahasa robot berarti. Iya. Terus smart card-nya tuh nanti dicolokin ke card reader gitu, terus diisi OS, terus kita isi script tes kita kayak gitu-gitulah dulu tuh. Oh, udah pakai script berarti. Makanya iya pakai script hexadecimal code. Mungkin makanya karena ngetesnya hardware kali ya disebutnya quality control jadinya. Oh, I see. Berarti yang beredar di pasar itu lu tes satu-satu berarti Kak? Pokoknya dulu company yang Indonesia tuh yang make layanannya, make servisnya cuma Telkomsel sama Hutchison tuh kartu Tri. Sisanya tuh apa ya, Vodafone gitu-gitu. Oh, luar. Luar. Wah, menarik ya Vodafone. Itu udah berapa lama Kak? Dulu itu awal-awal banget ya? Awal-awal banget, itu cuma 1,5 tahun. Habis itu langsung ke Bukalapak. Iya, langsung ke Bukalapak. Berarti in total berapa tahun udah di QA? Kalau di dunia perkualitian, waduh. Oh iya. Udah mantap ini. 4,5 tahun berarti. 4,5 tahun ya. Bukalapak. Siap. Next nih ada yang paling cantik di sini. Oh, lu nggak cantik berarti Kak? Kan guest-nya Kak. Oh iya, guest-nya benar. Gak mau ngalah loh. Iya. Iya. Ini ada Mbak Clarissa. Mungkin bisa Halo. dikenalin. Halo. Tadi ini internetnya agak jelek nih. Jadi Ya, suka nge-lag. Jadi nama lengkapnya Clarissa. Nama lengkapnya Clarissa, biasa dipanggil Ica. Sekarang kerjanya di Moka sebagai software engineer Intes. Baru setahun sih kalau sebagai software engineer Intes. Jadi sebelumnya QA manual dulu gitu. Wih. QA manualnya berapa lama Mbak Ica? QA manualnya kurang lebih 6 bulanan sih. Jadi 3 bulan sebagai QA manual itu ditawarin buat ikut training internal buat transformasi jadi software engineer Intes. Jadi selama training tuh kerja juga. Jadi ya 6 bulan sih baru bisa transformasi. I see. Sebelum menarik sekali ya dari manual ke ini. Sebelum di Moka? Iya. Sebelum di Moka kuliah. Jadi benar-benar fresh grad. Masih muda sekali. Masih muda ya. Ini menarik ya. Ya iya, Bud. Iya. Jenggot umpetin buat. Oh iya benar. Ini akar gigi kok ini. Oh, akar gigi. Oke. Nah, ini menarik nih. Bisa ditanyakan kalau yang mungkin kalau kita udah agak 2-3 tahun belakang terus ini ada yang benar-benar baru kuliah terus ke QA gitu. Kenapa? Oh iya benar. Ya, kalau bahasanya Arka kenapa bisa terjebak gitu di QA? Iya benar. Kenapa tuh Mbak milih QA gitu buat karir awalnya? Awalnya tuh sebenarnya mau daftarnya sebagai digital marketer gitu, karena waktu kuliah itu pernah ada mata kuliah untuk magang, dan magangnya itu sebagai digital marketer. Terus apply sana-sini tuh nggak dapet, terus ke job fair,
ketemu nih stand Moka gitu kan, terus kayak Kak ada nggak lowongan yang nggak ngoding gitu. Jadi aku tuh lulusan fakultas ilmu komputer tapi nggak mau ngoding gitu. Oh wow, oke. Jadi jadi kata masnya kayak iya nih ada nih sebagai quality assurance gitu. Oh ya udah deh cobain gitu. Ya udah ternyata interview terus lolos jadi QA manual dulu gitu. Oh gitu. Terus sekarang kan ngoding tuh gimana? Nah ya, tuh struggle-nya gimana tuh? Nah, sebenarnya sampai sekarang masih struggling sih buat ngoding. Cuman yang pertama disiapin tuh mentalnya kan, karena ya akan ngurusnya gitu. Jadi ketika mental jalanin aja, terus kalau misalnya ada stuck sesuatu tetap nanya lain gitu. Jadi seenggaknya jurusan kuliah dulu tuh kepake lah di dunia kerja, jadi nggak sia-sia gitu. Wah. Mantap sekali. Ada hikmahnya berarti ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya nih. Alhamdulillah ada hikmahnya. Tapi sekarang udah enjoy ya, maksudnya nggak ada problem sama ngoding gitu. Environment-nya juga udah ngedukung gitu. Iya, sekarang untungnya udah enjoy. Dan dulu tuh waktu udah jadi Seid itu tuh timnya cuma ada 4 orang. Dan itu tuh manajernya juga belum terlalu untuk ngurusin tim kita. Jadi benar-benar struggle gitu, benar belajar awal. Terus di tim juga masih belum terlalu belum terlalu diikutsertakan untuk proses ngetes gitu. Karena kitanya juga masih kecil timnya, terus masih ngebangun timnya itu tuh dari awal gitu, dari strukturnya gimana, cara kita untuk involve gimana gitu. Jadi ya struggling lah lumayan. Oke. Mantap sih tapi ini. Nah nih, sebenarnya intinya nih oh minum Kak, siap. Nih pertanyaan inti sih sebenarnya kayak tadi kurang lebih udah pada dijelasin tuh kenapa di role-nya sekarang seperti apa. Terus setiap dari teman-teman juga udah mewakili banget nih apa yang mau kita bahas kan tentang SQE, SDT, terus TE kan. Mungkin kalau Mas Nugi dari SDT dulunya, terus Arka dari TE, terus Mbak Ica dari SQE gitu kan. Nah, mungkin dari Mbak Ica dulu kali ya. Gimana nih, menurut Mbak Ica tuh yang harus dikuasain banget nih dari role Mbak Ica tuh apa tuh SQE, dari SQE dulu tuh kemarin ya. Pas baru masuk ke Moka, terus apaan aja sih yang menurut Mbak Ica tuh harus dikuasain, terus tentang role-nya juga gimana, day to day-nya gimana, gitu. Apa Mbak? Kalau di Moka itu sekarang flow-nya udah jelas. Jadi kita sebagai software engineer Intes itu turut ngetes manual juga. Jadi menurut pengalaman aku sih dipunyain itu sense of belonging sama produknya. Jadi kita posisiin diri kita tuh benar-benar sebagai itu. Kalau misalnya kayak gini tuh gimana, terus coba mikirin case-case yang kayaknya agak-agak out of the box, tapi mungkin terjadi gitu. Untuk segi ngodingnya, menurutku sih perlu basic. Kalau di aku karena pakai Java, jadi kita perlu basic-nya dulu. Sintaksnya masih bisa dipelajarin, tapi basic function-nya mungkin kayak if-else atau looping. Nah, itu menurutku udah perlu dipunyain dulu. Jadi sesusah yang orang benar-benar baru banget jadi Seid, tapi belum pernah ngoding atau gimana gitu. Oh, oke. Kalau dari sisi manualnya sendirinya, Mbak? Kalau dari sisi manualnya sendiri sebelum jadi SIT kan sebenarnya ada skill-skill yang sebenarnya secara nggak langsung dipelajari sama Mbak Ica gitu. Nah, waktu yang SQE sendiri gimana sih Mbak? Skill apa sih yang perlu banget itu untuk dipelajarin? Kalau aku waktu jadi QA manual, dulu belajar ngetes pakai Postman buat nge-hit API. Nah, itu perlu juga. Karena mungkin selama ini kita ngetesnya by UI aja gitu. Padahal ternyata produknya itu bisa kayak bisa dibobol itu by API gitu. Nah, itu perlu sih. Terus mungkin istilah-istilah di dunia testing tuh kayak apa aja, dan itu tuh apa artinya, maksudnya gitu. Karena kadang-kadang
rekan kerjanya tuh langsung kayak minta coba ya smoke test gitu. Tapi sebagai yang baru kayak smoke test tuh apa sih gitu kan kita nggak tahu. Nah perlu juga tuh dipelajarin istilah-istilah awalnya. Jadi biar tahu smoke test kayak gini ya gitu. Jadi nggak blank banget gitu. Kalau dari pengalaman aku sih kayak gitu. Oke. Jadi emang testing tab ya minimal harus tahu ya. Maksudnya kira-kira yang biasa dipakai teman-teman apa gitu ya. So far juga familiar berarti ya. So far berarti istilah itu familiar juga di developer sekarang ini berarti ya. Kadang-kadang sih developernya minta coba deh smoke test aja gitu atau coba migration testing gitu. Nah waktu baru masuk ya benar-benar cuma tahu migration testing tuh yang kayak gini-gini ya. Tapi flow-nya kayak gimana itu baru dipelajarin pas di dunia kerja. Jadi selain skill teknis, menurutku juga kita sebagai QA itu perlu ada rasa ingin tahunya juga nih sama rasa pengen belajar, terus nggak takut buat nanya-nanya gitu. Kalau dari SQA itu kan yang paling banget mencolok dan paling kuat itu kalau menurut aku ya skill set kita buat ngebikin test case tuh Mbak ya. Nah menurut Mbak tuh ada tips-tips tertentu nggak tuh kayak misalnya bikin test case kan kadang kita based on dituntutnya belum punya kita belum melihat produknya, kita based on dokumen doang, kita dikasih seperti itu, terus kita harus sudah menerjemahkan itu ke dalam bentuk test case. Nah, ada tips-tipsnya nggak menurut Mbak nih? Dulu pasti kan awal-awal kesusahan kayak gitu. Terus gimana biar bisa bikin test case yang proper, dan test case yang proper tuh menurut Mbak Clarissa itu seperti apa ya? Dulu aku coba ngertiin PRD-nya dulu, terus sering-sering tanya-tanya sama PM sama developernya. Itu kayak gimana flow-nya, terus ekspektasinya gimana, dan coba dibayangin kalau emang perlunya udah jadi gitu. Misalnya kita cobain tekan-tekan gitu, sekiranya keluarnya apa, ekspektasinya apa gitu. Kalau misalnya menurut aku sih test case yang baik seenggaknya mencakup positive flow-nya untuk dari produk itu, dan kalau bisa banyak juga nih edge case yang bisa kita pikirin gitu. Dan kalau di Mocha itu untuk si test case-nya judulnya itu udah harus nge-cover action apa yang kita lakuin dan ekspektasinya itu apa. Jadi dengan sekali baca aja tuh kita udah tahu test case ini tuh kita mau ngetes misalnya kalau angkanya ditambah beneran bertambah gitu. Jadi tanpa kita buka steps-nya tuh kita udah tahu apa aja sih nih coverage-nya untuk di testing gitu. I see. Nah, kalau kan sekarang kan jadi state ya, itu untuk kayak skill up coding skillnya tuh gimana? Kamu ikutan training atau tanya-tanya atau latihan sendiri itu gimana? Kalau aku sering banget nanya. Jadi kalau misalnya lagi nge-stuck itu yaudah coba dulu deh cari nih di Stack Overflow gitu kan. Tapi kalau misalnya udah bener-bener ini apaan nih gitu, langsung tanya ke anggota tim lain gitu. Jadi untungnya anggota tim aku tuh open gitu sama pertanyaan. Cuman aku tetap kayak ngeliat nih kalau misalnya load kerjanya lagi banyak, jadi deh cobain sendiri dulu gitu. Jadi aku sering ikut training karena kebetulan tim aku tuh suka bikin training internal, jadi aku selalu ikut. Dan kalau misalnya aku udah mulai kayak, kayak udah lumayan bisa nih kerjaan yang ini, nah aku minta kayak, Kak ada nggak kira-kira kerjaan yang skopnya agak beda lagi nih gitu, jadi aku bisa belajar. Karena menurutku misalnya belajar teori itu mungkin masih kurang cukup gitu, karena perlu hands-on gitu biar benar-benar nempel apa yang dipelajarin. Wah ini penting ya, poin penting ya berarti ya. Kadang coding itu emang harus ada jam terbangnya berarti ya. Ya betul. Benar, harus hands-on. Iya benar. Hands-on plus Stack Overflow, but karena kita sarjana. Kenapa Stack Overflow ini nggak dipelajarin di kuliah ya? Cara karena kita sarjana Stack Overflow, but. Iya. Iya betul. Lulus dengan cara menulis beberapa review di Stack Overflow gitu kan. Oke, menarik banget nih. Mungkin dari sini bisa ke siapa nih? Arka mungkin Nugi dulu kali ya. Oke, Nugi dulu kali. Gimana tuh, Mas? Oh, siapa? Ya lempar-lemparan sih lu pada. Apa yang harus dikuasai itu dulu? Sesuai dengan role-nya sekarang. Siapa nih? Arka ya? Atau Nugi? Boleh. Oke, Kak. Ya, lu kan sekarang TE nih. Terus menurut lu TE itu gimana sih bedanya? Dulu kita kalau nggak salah
SDT dulu ya, SDT terus sekarang 3 role gue dulu di bukan main apa tuh Oh, aja. luar biasa. Tolong dijelaskan per detail ya. Oh iya, maksudnya. anjir dia Iya. 3 role nih, 3 role. Makanya. Ini serunya kan Aneh ada banget perpindahan, ada skill up lu. Nah, di situ coba lu ceritain gitu maksudnya. Kalau ada scale up-nya sih nggak apa-apa. Nih kayaknya 3 role tapi sama aja, mirip-mirip aja. Oh, mirip-mirip. Iya. Gimana ceritanya gimana? Pertama kali namanya QA Engineer. Habis itu berubah jadi Software Development Engineer in Test, SDET. Sekarang berubah lagi jadi Test Engineer. Tapi kerjanya mirip-mirip lah. Kalau yang sebentar itu nggak disebutin, Kak? Apa? Yang sebentar itu apa ya? Nggak disebutin. Yang mana sih? Yang proses. Nah, terus berarti 3 bulan. Kak, berarti kan lu udah nyobain dan lu bisa bilang kalau itu hampir sama. Nah, sebenarnya yang sama itu gimana dan sebenarnya apa sih yang lo rasain di situ gitu, di role-role yang tadi lo sebutin? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling utama buat QA itu tapi ini menurut saya Mas ya. Yang paling utama itu ya fundamental testing kayak gitu. Jadi kayak kita mulai dari bikin test planning kayak gitu. Terusnya kita analisis fiturnya tuh kayak apa aja segala macam. Terusnya habis itu kita bikin test case-nya, terus kita nge-execute testnya. Habis kita execute testnya, kita tahu nih kelayakan fitur ini nih boleh kita rilis apa enggak, bisa kita hold atau enggak kayak gitu. Itu sih yang penting, sama paling terakhir ya gimana caranya biar kita bikin report yang gampang dimengerti sama stakeholder. Mungkin menurut saya yang paling penting skill dari QA itu yaitu fundamental testingnya gitu. Kalau terkait technical gitu, technical skill ya itu sebenarnya alat bantu aja sih, alat bantu kita buat ngelakuin fundamental testing yang udah saya jelasin tadi. Misalkan kayak bikin automation test itu kan butuh technical skill, tapi sebenarnya itu ya dipakai buat nge-execute test kayak gitu, buat nge-execute test. Jadi menurut saya ya jangan sampai kebalik gitu, soalnya saya sih beberapa kali lihat gitu ada yang kayak technical skill-nya oke banget gitu, tapi ya maksudnya bingung gitu mau ngetes mulainya dari mana kayak gitu. Sebenarnya kan kita bikin automation test juga kan, ya kita perlu manual dulu gitu, kita perlu tahu dulu tesnya, perlu tahu dulu tesnya kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai kebalik, kalau emang technical skill yang pengen didalemin, ya mending jangan jadi QA tapi jadi developer gitu misalnya. Karena yang ngebedain kita tuh, yang benar-benar ngebedain kita sebagai QA dengan role-role lainnya itu ya cara kita ngetes, maksudnya fundamental testing kita gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi yang didalemin itu ya fundamental testingnya dulu, baru nanti kok regression setiap hari di manual terus ya, kayaknya oke nih kalau dibikin test automation. Jadi tujuannya buat ngemudahin kita kayak gitu. Jadi technical skill perlu, tapi itu sebagai alat bantu aja buat kita gitu, buat ngejalanin fundamental testingnya kayak gitu sih. Kalau menurut saya Mas ya, jadi dari 3 role itu mirip-mirip sebenarnya. Jadi saya juga sama kayak Mbak Clarissa gitu, dihitungnya ya tetap ngecek manual, tapi tetap bikin automation test juga dari awal sudah masuk kayak gitu. Terus dari perbedaan 3 role dari awal tuh Kak, dari selama lu menjalani 3 role itu tuh bedanya apa tuh Kak? Bedanya LinkedIn doang kali ya, ganti-ganti. Ganti-ganti mulu. Oh iya. Nge-switch. Kayaknya sih gitu ya bedanya di LinkedIn. Tapi saya belum saya ganti-ganti nih, masih ke engineer dari pertama. Oke. Pas saya ganti ya, biar bagus ya. Kak, berarti ada yang menarik sih Kak buat gue ditanya. Berarti kan lu udah pernah ngejalanin dua-duanya. Mbak Clarissa juga tadi udah menjalanin dua-duanya kan. Maksudnya dari sisi manual dan juga automation, dan juga kita udah sampai... Dia 3-3-nya, Bud. Oh, 3-3-nya apalagi satu? Oh iya benar, manajerial satu lagi ya, benar juga ya. Dan dari situ kan tadi bisa lu kasih sneak peek bahwa sebenarnya codingnya sebenarnya ya sebuah alat bantu aja gitu kan, dan sebenarnya yang lebih terasa itu adalah cara kita testingnya gitu. Nah, dan role ini gimana Kak menurut lu? Apa? Role di
yang baru nih yang TE ini menurut lu bedanya apa dari role-role yang dulu gitu? Kayak SDT atau quality, terus Mungkin kolaborasi gitu ya. Ya, tanggung jawab bedanya apa dari yang udah-udah gitu. Kayaknya kalau yang sekarang kalau buat gua mungkin kayak nggak ada bedanya gitu. Cuma buat teman-teman yang tadinya QA manual jadi kerasa bedanya, soalnya dulu itu pas role gua QA engineer, ada role QA manual kayak gitu. Jadi dipisah berarti ya. Di QA manual bener-bener ngetes manual aja tanpa bikin automation test script. Yang QA automation ngetes manual juga dan bikin automation test script kayak gitu. Terusnya kalau pas jadi software development engineer in test, itu pasangannya ada juga namanya software quality analyst yang sebenarnya job desk-nya sama aja kayak sama gitu. Sebenarnya. Okay. Sama. Nah, kalau test engineer ini yang ngebedain, jadi udah nggak ada lagi tuh, nggak ada QA manual, nggak ada software quality analyst, adanya test engineer yang harapannya ngerjain semuanya gitu. Ngerjain semuanya. Yang sebenarnya udah dilakuin juga dari sebelum-sebelumnya. Sebenarnya juga udah dilakuin, oke. Tapi ada beberapa tempat tuh seperti kayak misal SDT itu tuh kayak cuma menerjemahkan test case itu ke dalam bentuk coding. Nah, itu sih. Kadang ada yang kayak gitu kan beberapa tempat. Benar, terus dia emang nggak ngoding, nggak ngetes secara manualnya gitu. Dia emang kayak baca script test case-nya, terus udah dia bikin automate-nya seperti itu. Oh, berarti kalau lu dulu melakukan semuanya kayak super sekali. Super berarti. Biar kelihatan rajin aja di sini. Oh iya. Bagus, anak pintar ya. Siapa tahu didengar sama orang lain. Iya pasti lah. Kan masa gue bukan orang lain sih, kan gue orang lain. Dari company lain maksudnya. Oh iya, company lah. Wah, parah nih. Oke. Berarti kita next ke Nugi ya, kayak Nugi. Gimana kalau Nugi secara nggak langsung role-nya apakah memang mirip-mirip sama yang tadi udah jelasin Mbak Ica sama Mbak Mas Arka? Nah, kira-kira gimana Gi? Ceritain dari dulu pernah jadi apa dan skill apa yang sebenarnya lu apa ya? Yang lu kejar dan lu pelajarin gitu ya. Masih mute BTW. Iya, kalau dulu kan awalnya emang intern di OLX kan, jadi pertama kali yang belajar di tes QA automation ini pertama dari OLX. Jadi dari situ belajar, ternyata testing itu ada automation. Awalnya malah nggak tahu ada QA manual malah, karena di OLX kan waktu itu langsung jadi nggak apa ini manual, terus pas pindah ke Photon baru tahu kalau ada manual kayak gitu. Nah tapi di Photon pun juga ngelakuinnya sama kayak automation test juga tapi kalau saya ngeliat itu malah sama aja sampai sekarang. Pekerjaan yang saya lakukan adalah ya tadi kalau kata Mas Arka mentranslate yang tadi kayaknya Mas Marley ya. Mentranslate test case yang kata-kata biasa jadi script gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung, Gi, apakah lu ngetes manual juga atau memang lu udah dedicated ke situ? Iya, dedicated plot untuk emang lu scripting aja. Kalau sampai sekarang sih yang mendedicated untuk scripting aja gitu. Gitu sih. Jadi ada kalau di Financial pun ada QA manualnya sendiri gitu. Jadi kalau saya di tim yang untuk menscripting itu gitu. Menscripting yang dari fitur baru misalkan ada test case, ya saya script jadi automation. Menarik nih. Gitu. Flow-nya gimana sih, Gi? Wah, ini menarik sih ya. Flow-nya gimana sih, Gi, dari manual terus tahu-tahu udah bisa Nugi script gitu, gimana, Gi? Flow-nya? Biasanya kalau dari yang biasa kita lakukan tuh kita melihat dari kan si QA manual membuat test case-nya kan. Kalau dari kita sendiri tuh yang saya alamin tuh nggak ikut di meeting produknya sih. Jadi kalau yang saya alamin, jadi sebenarnya saya nggak tahu nih ada fitur baru apa. Kalau secara nyata ya, secara di lapangannya saya nggak tahu nih produk. Kita nggak dilibatkan di dalam meeting produknya. Yang biasa ikut meeting itu si QA manualnya. QA manual ya, betul. Okay.
Nah, berarti kamu kontaknya cuma sama si QA manual ini kah? Iya, kebanyakan keseringan kontaknya langsung dengan QA manual. Itu sih. Beberapa kali emang seringnya begitu. Nah, tapi kalau misalnya mungkin kalau ada error bermasalah apa baru kita tanya ke developernya gitu sih. Gitu. Nah, gue ada pertanyaan sih, Gi. Jadi kan dulu waktu di Poten lu juga merasakan manual dan automate berjalan bersamaan kan ya, Gi ya? Nah, kalau di Sarang dipisahin, menurut lu kira-kira kalau teknisnya dipisah role-nya seperti Nugi dan dedicated untuk scripting aja, menurut Nugi manfaat yang kerasa tuh apa, Gi? Dari role lu yang sekarang? Maksudnya dengan bedanya bukan manfaat, mungkin bedanya apa sih dengan yang ada di Poton dulu yang lu melakukan manual, dan apa lu lebih fokus apa lebih cepat nyelesain codingan lu gitu dibanding lu manual juga? Kalau dilihat sih, kalau saya rasakan sih, kalau bareng misalnya kerjaan yang manual sama automation ya, kalau yang sekarang kan kalau dedicated jelas pasti lebih fokus kan untuk ngejain scriptingnya. Tapi kalau bagi saya sih kekurangannya adalah saya jadi nggak mengerti produk saya sendiri sih. Maksudnya produk dari tersebut. Itu yang menurut saya itu malah jadi kelemahan sih. Jadi kayak kurang banget gitu. Harusnya kita tahu jelas produk itu ngapain, terus detailnya gimana. Tapi pada saat karena udah dedicated untuk ngejain scriptnya doang, jadi kita kurang mengetahui banget produk itu kayak gimana, fitur-fitur apa gitu sih. Dari test case-nya nggak bisa menggambarkan seperti itu, Mas? Kadang test case-nya cuman step-step aja, tapi kayak intinya itu ngapainnya itu nggak begitu jelas gitu. Oke. Iya. Jadi juga mesti kayak, ini bener gak sih test case-nya kayak gitu? Terhadap produknya gitu, kayak dipaksa mesti trust juga dengan test case-nya juga kayak gitu ya. Tapi ada nggak kondisi kayak nggak jelas akhirnya test case-nya Nugi yang update gitu? Ya ada juga kejadian kayak atau nggak fitur udah mati tapi test case-nya juga nggak diupdate, jadi kita kayak fitur ada di close nih, masalah klasik gitu. Tapi kita belum diupdate nih, terus kayak masih ada nggak fiturnya? Oh sorry udah nggak ada. Karena emang nggak in charge langsung di day to day kayak meetingnya dan lain-lain ya gitu. Jadi kita nggak tahu nih mesti update scriptnya seperti apa kayak gitu. Jadi sulit juga sih kayak gitu kalau menurut saya sih. Tapi Gi, apakah waktu lu jadi dedicated begini, apakah lu diminta untuk ngikutin sprint sebagai selayaknya developer apa nggak? Maksudnya lu bisa ngedeliver automation lo itu pada saat sprint berjalan, atau setelah sprint berjalan lu baru bisa deliver atau automation script lu? Yang biasanya sih yang sering saya dapat sih setelah sprint developer. Oh iya ya, karena lu nunggu manual dulu ya bikin test case. Iya, make sense. Benar. Wah, ini sangat beragam sekali ya, dan banyak pertanyaan juga sih terkait 3 role ini. Nah, terus bener sih kayak gitu sih, buat gue kayak sempat ngalamin juga dulu kayak yang Mas Nugi alamin gitu, kayak kita dapat test case terus kita bikin automate-nya gitu, kayak merasa kita nggak tahu, jadi kayak nggak tahu produk, cuma jalanin by itu, terus ya masalah update-nya juga problem karena kita nggak in charge di day to day kan ya. Biasanya cuma dikasih task bikin automation kayak gitu. Betul. Iya, terus sama yang paling problem tuh kadang mesti trust banget sama test case yang udah dibikin sama teman-teman QA gitu kan. Mesti trust. Itu yang kita mesti kuatnya di situ sih, komunikasi gitu. Kadang komunikasinya malah arahnya, lu nggak percaya banget sih sama test case gue kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau ada update kayak gitu sih. Tapi gue kepikiran satu pertanyaan sih. Ini juga jadi salah satu poin pertanyaan kita. Sebenarnya kan kalau kita terlalu ngoding banget ya, kadang fundamental kita juga agak berkurang, dan juga ketika kita sudah mulai fundamental banget ya kadang ngodingnya lupa-lupa gitu kan. Ya. Dan sebenarnya pertanyaan kita nih, sebenarnya kalau misalkan kalian di posisi sebagai automation testing gitu, automation tester, sebenarnya kalau feedback untuk bukan feedback ya, kira-kira kalau untuk manual
sebenarnya apa sih yang harus ditingkatin dari sisi manualnya gitu. Misalkan lu sebagai automation tester ya, tester dan manual itu sebenarnya misalkan kayak Nugi kan automation tester dan dia merasakan bahwa manual itu jadi kita nggak ngerasain bahwa owner dari produknya sendiri gitu. Nah, kira-kira kalau dari tiap masing-masing, dari Mbak Ica, Mbak Sarka, dan Mas Nugi, kira-kira kalau misalkan dari sisi automation, terus juga pengen pandangan kalian gimana sih terhadap manual yang misalkan sebagai automation tester, manual itu seharusnya gimana? Mulai dari siapa? Arka ya? Ngerti kan kayak pertanyaan gue kan ya? Dia udah mikir banget dia dari tadi nih, udah mempersiapkan dia jawabannya. Google lo kayak. Di mute Kak. Nah, gue lagi makan ciki dari tadi nggak ada mikir-mikir. Lu dari tadi nyimak banget gitu, Budi ngomong tuh lu kayak gitu. Gimana Mas tadi Mas? Pertanyaan Mas. Kayak opini lu tentang manual gimana gitu. Iya benar. Bener gitu intinya kayak. Gimana ya? Kan intinya kita sebagai entah TE, entah QE, entah SDT apapun sebutannya kan seperti yang lu bilang tuh fundamentalnya mesti kuat dulu. Benar. Nah, fundamental ini kan relate sama ke manual test dan explore dan lain-lain gitu. Menurut lu tuh gimana sebagai lu TE gitu? Ya itu mungkin karena dari pertama dulu ngerjainnya dua-duanya kayak gitu ya. Ngelakuin dua-duanya. Jadi ngerasanya sih dari dulu tuh mungkin automation testing sama manual testing itu nggak bisa dipisah gitu kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya tuh kayaknya nggak pernah bisa dipisahin gitu buat seorang QA. Karena balik lagi ke yang tadi, automation test itu tuh cuma tools saja gitu buat ngebantu kita nge-execute test kayak gitu. Jadi kalau buat pandangan saya ke manual tester, karena saya juga masih ngelakuin gitu manual tester. Jadi gimana ya, bingung juga karena kita automation testing juga nggak bakal kayak yang tadi Mas Nugi bilang. Saya juga penasaran sebenarnya, agak kesulitan nggak sih kalau cuma bikin automation testing dari test case aja gitu ya. Test case aja kayak gitu. Karena kalau saya tuh dari pertama diajarinnya gitu ya, kalau pengen bikin automation tuh ya mau nggak mau kita harus ngetes manual dulu biar kita tahu gitu sama produknya, tahu sama produknya. Itu ya, kalau makanya langsung nge-scripting. Mungkin agak susah kali kan, tadi Mas Nugi juga bilang kan agak susah tuh nggak dilibatin di tim produknya kayak gitu, nggak pernah ikut meeting fiturnya kayak gitu. Karena QA itu ya balik lagi ke yang tadi, yang ngebedain kita sama role lain itu ya fundamental testing QA kita gitu, bukan technical skill kita, bukan technical skill kita. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi jadi sebenarnya kalau berarti kan kayak yang di tempat Mas Nugi itu kan betapa pentingnya gitu kan, berarti tugas seorang QA manual gitu, dia analisis fiturnya dulu sendiri dari awal kayak gitu. Terus dia juga bikin test case-nya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan itu penting banget berarti tugas. Penting banget. Oke. Tugasnya kayak manual. Kalau menurut saya sih makanya mungkin sebaiknya nggak dipisah kayak gitu. Nggak dipisah berdasarkan metode ngetesnya kayak gitu. Oke. Jadi ada di satu role gitu ya. Ada di satu. Nggak, ya mesti dilakukan bersamaan gitu. Iya, sebaiknya gitu kali ya. Iya betul, setuju sih. Penting banget itu manual dan explore tuh penting. Kayak ya membedakan kita dari engineer lainnya itu analitiknya, Kak ya. Setuju banget sih. Oke, mungkin dari Mbak Ica. Pendapatnya. Nih, biasanya kalau yang dari manual terus ke switch contact automation gitu agak-agak ada kebimbangan tersendiri gitu. Mungkin menurut Beca gimana tuh? Plus minusnya manual, terus plus minusnya automate gitu. Apa betul. Opininya? Oke, jadi dulu tuh aku pernah ngalamin juga yang kayak Mas Nugi gitu. Cuman bikin skripnya dari test case si QA manualnya doang. Nah, waktu ngalamin hal kayak gitu sih ngerasanya kurang ya product knowledge-nya gitu. Jadi cuma benar-benar ngikutin test case-nya aja. Oh, ekspektasinya kayak gini.
kayak gini gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu itu tuh fungsinya apa sih gitu, tujuannya apa nih kita ngetes ini. Nah, di situ ngerasanya kayak kurang ada apa ya, yaudah deh cuman bikin skrip doang kok gitu. Toh ini juga pasti udah dites sama QA manualnya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang si automation tester, sama kayak yang Mas Arka bilang, nggak bisa dipisahin antara manual tester dan automation tester. Karena kalau sehari-harinya nih untuk bikin skripnya itu perlu nyobain dulu secara manual, flow-nya tuh gimana, behavior-nya tuh gimana. Jadi kita bisa bikinin step-step di test case-nya itu juga sesuai sama behavior produknya. Nah, tapi kalau misalnya ada testing manual terus-menerus juga akan bosen kan, karena kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Jadi emang benar-benar nggak bisa dipisahin. Jadi untuk manual mungkin scope testingnya dibedain, bisa yang kayak exploratory test atau kayak hasil printer gitu. Kita kan nggak bisa nge-automate itu ya. Kalau saat ini sih di kantorku nggak bisa nge-automate. Oh iya, di Mocha ada printernya ya. Oh iya. Ya, terus kalau sing bill offline, kalau sing bill online, nah itu tuh masih belum ketemu gimana cara nge-automate-nya. Jadi tetap butuh bantuan si manual tester. Tapi si manual testernya juga bisa terbantukan sama si automation tester kalau testingnya itu tuh berulang-ulang, kayak misalnya mungkin proses login atau logout atau segala macamnya itu bisa kan kita automate. Jadi mereka nggak perlu ngetes hal yang sama berulang-ulang gitu. Nanti kan bakal bosen dan bisa jadi hasil testingnya bias gitu, karena kayak udahlah capek, ini udah dites deh kayaknya kemarin nggak ada bugs gitu. Padahal mungkin saat itu bisa jadi ada bugs. Nah itu bisa ada deployment baru terus ketangkep bug gitu ya. Iya. Nah, itu bisa di backup sama automation tester. Jadi saling melengkapi sih, nggak bisa dipisah kalau menurutku. Iya. Itu menarik tuh, Bud, yang tadi dibilang Mbak Clarissa kayak cuma buat mengulang-ulang hal yang emang sering banget terjadi gitu. Terus ya emang harusnya tuh tujuan automate itu seperti itu, sama memberikan slot waktu buat teman-teman itu explorating test gitu. Exploring test itu betul. Yang nggak bakal bisa kita lakuin kalau emang kita masih sering banget melakukan hal-hal yang sering berulang gitu. Makanya kita butuh banget hal-hal seperti itu kita automate gitu. Dan tadi juga penting banget ada poin Mbak Ica yang sebenarnya automate ya nggak bisa semuanya di automate gitu ya. Berarti ada beberapa hal-hal yang memang secara nggak langsung UI harus turun tangan, pakai otaknya sendiri untuk mencari tahu apakah emang itu benar apa enggak, sesuai ekspektasi atau enggak. Benar. Terus ada lagi juga, Mas. Saya boleh nggak nambahin? Boleh. Oh iya, silakan. Mereka mau nambahin mau. Ada lagi juga yang nggak akan pernah bisa di-automate juga, Mas. Apa tuh? Yang nggak akan bisa di-automate itu kan sebenarnya balik lagi ke tujuannya QA itu apa. Kalau pendapat pribadi saya kan tujuan QA itu kan kita ngedeliver sebuah fitur, sebuah produk dengan bug seminim mungkin gitu kan ya. Bukan nyari-nyari bug gitu. Menurut saya itu dua hal yang berbeda. Oh, Jadi kalau kita pengen ngedeliver fitur dengan bug seminim mungkin, pas lagi planning misalnya nih, kita discuss bareng sama tim produk segala macam. Terus produk ngasih desain kayak gini. Mungkin terus di desain itu menurut kita aneh gitu. Kita kan bisa ngasih apa ya? Kita bisa ngasih pendapat atau apa kayak gitu di depan gitu. Betul. Feedback di depan gitu sebelum fitur itu di develop gitu. Jangan sampai fitur itu di develop, kita cek ternyata jadi bug kayak gitu kan. Ini kok nggak ada placeholder-nya ya? Kayaknya salah deh. Kenapa nggak pas dari planning aja kita bilang kayak gitu. Nah, itu kan nggak bakal pernah. Ya, harusnya terchallenge-nya sebelum fase development seperti itu. Ngasih feedback itu kan nggak bakal bisa lah di automate. Mau bikin robot apa gimana juga. Ini sih makanya itu sih. Kayak satu hal tuh yang terlalu sayang kita nggak menggunakan skill set kita di sebelum fase development sih, seperti itu buat analis dokumennya buat nge-challenge teman-teman. Mungkin kalau di perusahaannya ada produk atau bisnis analis kayak gitu sih, harusnya udah ter-challenge-nya dari awal, bukan pas saat kita development baru kita nemuin hal-hal seperti itu gitu kan. Iya, kemampuan analitik itu nggak bisa diwakili oleh skill set apapun menurut saya sih. Betul. Mantap sekali Arka. Oke, keren. Nah, berarti sekarang ke Nugi. Nah, kalau Nugi sendiri, kalau misalkan dari dalam artian kan sekarang Nugi dedicated secara nggak langsung, berarti Nugi udah banyak nih nggak megang manual. Dan secara nggak langsung
apakah ada pandangan terkait manual dari Nugi nih yang udah biasa? Apakah ada pandangan bahwa ya sebenarnya kalau tanpa manual juga sebenarnya bisa aja gue automate aja, lu lakuin apa, nge-run automation gue aja, apa gimana Ki? Bagi saya sendiri sih manual tuh kayak manual tetap penting sih. Gitu bagi saya sendiri ya. Dan yang penting lagi karena saya dedicated ke maksudnya dedicated ke automation script-nya itu, berarti kan saya tergantung dengan QA manual. Betul. Secara nggak langsung tergantung dengan QA manual. Nah, menurut saya itu sangat dibutuhkan sekali yang QA manual yang ngerti bener produknya juga gitu. Kadang sering kejadian tuh kita udah nanya QA manual, dia bikin script, bikin test case-nya itu nggak begitu jelas. Terus pas kita tanya juga, ternyata dia juga tidak begitu mengerti. Nah, jadi itu juga pusing sendiri. Kalau misalkan ada error, kita mau ngelaporin misalnya kita mau ngasih tahu ke developer, ternyata karena kita nggak ngerti gitu. Jadi sebenarnya kayak error itu nggak separah yang kita kira misalkan. Kadang jadi blunder juga sih, jadi kayak salah sendiri gitu. Malah jadi kayak lempar-lemparan kesalahan doang gitu sih jadinya. Gitu. Itu yang saya pikir tuh yang dibutuhkan tuh kayak lebih, kalau saya butuh kayak manual, tapi kayak manual yang ngerti produknya juga gitu, yang benar-benar nggak cuma bikin test case salah-salahan atau gimana gitu sih yang saya harapkan gitu maksudnya. Iya, ada yang di highlight sih tadi kan, mungkin Nugi udah megang tanggung jawab yang mungkin tadi Arka megang tanggung jawab bawa scripting juga, atau bikin test case juga, dan juga planning juga gitu. Berarti kan Nugi ngambil peran tugas dari QA yang automate dedicated ke Nugi sendiri. Nah, berarti manual ini berarti punya banyak waktu dong Gi buat nge-explore test case-nya atau komunikasinya lebih intens lagi ke developer gitu. Benar nggak sih Gi di sana gitu, kayak gitu nggak sih? Harusnya sih begitu ya, tapi pada kenyataannya kadang ya sulit juga gitu. Oke. Ya maksudnya harapannya bisa lebih fokus kalau misalnya bikin test case aja gitu, bisa lebih explore gitu ya. Tapi ya tergantung kayak environment pekerjaannya juga sama orangnya sih rata-rata seperti itu. Nggak bisa bilang juga, pada kenyataannya sih suka ya gitu. Nih kayak yang paling berat si Nugi nih ya, buat role-nya gitu. Terus dia dipaksa mesti trust sama test case, terus dia kayak benar-benar blank sama produknya, terus bikin automate-nya, terus dia ngerasa nggak puas, ada konflik sama QA-nya juga, sama engineer-nya juga jadinya. Ini paling berat berarti. Tapi kan itu tim lu juga kan, Gi? Berarti dalam artian lu bisa ngasih feedback ke mereka secara langsung gitu kan, Gi? Atau terpisah kali ya? Biasa kalau kayak gitu terpisah. Apa emang lu nggak kenal Gi siapa yang bikin tes? Biasanya kalau misalnya role-nya kayak gitu kayak beda ya, nggak ada di satu tim kayak. Iya. Misalkan ada satu tim sendiri. Iya, gitu. mungkin gitu, bener. Misalkan namanya Bu Sekar, tapi Bu Sekar tuh produknya ada di lantai berapa gitu QA-nya. Kan kita nggak pernah tahu, ini siapa nih yang bikin. Makanya chat doang. Cuma gitu. Slack doang. Test case-nya nggak puas kayak gitu kan. Pasti konfliknya ke QA-nya lah, konfliknya ke engineer-nya lah. Pasti ditanya-tanyain lagi. Terus belum lagi kalau misalnya pas lagi bikin automate-nya, lagi coba running, ketangkepnya di Nugi kan. Kayak gitu, bug-bugnya kan. Iya, pasti ribet banget sih. Ribet banget. Tapi masih kayak gitu ya di sana ya. Tapi so far problemnya kayak gitu udah nggak terlalu muncul atau emang day to day-nya seperti itu? Nggak terlalu muncul, cuman ya terkadang suka seperti itu. Mantap. Lumayan lah ya, bikin pusing juga kalau kayak gitu. Gue ngebayangin sih, bener. Kalau dulu, kalau di kita, yang pas dipisah itu kayak di dalam satu tim kan tetap ya. Jadi satu tim. Masih bisa komunikasi lah intinya gitu. Kalau ini kan dia kayak terpisah banget. Kalau Mas Nugi kayaknya ini yang harusnya tahu banget produknya QA manualnya. Terus Mas Nugi bikin skripnya, Mas Nugi bikin nemuin errornya, Mas Nugi yang suruh tanggung jawab.
Iya gitu nggak sih Mas itu Mas? Suruh muter ngetes lagi manual gitu kan. Muter di situ aja berarti di fase itu. Tapi biasanya fase bikin automate-nya itu Mas Nur udah produknya udah launch ke itu ya, udah launch ke production gitu ya. Atau buat acceptance-nya juga nunggu automate-nya kelar baru bisa di-launch seperti itu. Enggak, biasa langsung udah nggak nunggu automate lagi sih, langsung di-launch gitu. Jadi goalnya tuh malah dari QA. Oh, kemungkinan masuk baru dapet, udah di production gitu ya. Yes, kita juga ini sih kita juga harus lihat fase timnya juga sih. Kadang kan emang ada fase timnya ya udah milih untuk ada transformasi kayak Mocha misalkan kan milih untuk ya udah manualnya ditransformasi biar bisa ikutan. Ada juga tim yang ya udah kita hire automated engineer buat menutup scripting yang automation kan gitu kan. Mungkin ada fase-fase manajerial yang memang harus dimulai dari situ dulu. Apakah nanti Nugi bakal ngajarin manual atau tadi yang transformasi Mbak Ica harus belajar dari seperti yang tadi yang dibilang bahwa harus belajar scripting dari base lagi gitu kan kayak gitu. Berarti mungkin juga ada beberapa hal yang skopnya nanti bisa kita bahas di next episode yang terkait manajerial yang terkait ini lah. Bisa. Mute Lil, maaf. Lebih dalam lagi sesuai dengan role-nya ya. Kalau kita kan secara luas saja nih, biar ada pandangan tuh orang yang mungkin baru mau masuk nih ke dunia QA yang katanya terjebak tadi. Terus nggak tahu ngapain di dalamnya. Ada yang tiba-tiba suruh scripting kan, bisa jadi karena masuk dengan ekspektasi perusahaan yang berbeda. Ada yang tiba-tiba masuk suruh dicekokin, bikin test case kayak Mbak Ica tadi kan, bikin smoke test. Itu ngapain aja kita juga nggak tahu kan namanya baru masuk kan juga kayak gitu. Banyak sih seperti kayak gitu. Saya juga mengalami hal seperti itu. Suruh baca dokumen terus bikin test case-nya di reviewnya gagal terus. Pusing sih kayak gitu bener. Tapi seharusnya kita sepakat ya. Sepakatnya itu adalah tuh automation itu cuma tools kan. Tools mempermudah pekerjaan QA, terus mempermudah pekerjaan QA sehingga kita punya waktu yang lebih untuk exploring, memperdalam lagi sebuah test case-nya, memproduksi sebuah test case yang lebih banyak lagi, yang lebih detail lagi seperti itu, impact-nya dan lain-lain. Dia sih setuju banget sih. Karena esensinya kayak yang dibilang Mas Arka tadi itu, Bapak Arka, kayak QA itu dibayar ya untuk analisisnya menurut gue seperti itu sih. Kalau kayak dia nge-produce test case-nya, memproduce test case menjadi otomatis itu kayak dibilangnya apa ya, kayak emang sebuah role yang selama mungkin ya. Role yang selanjutnya seperti itu. Tapi ya tujuannya emang analisisnya seperti itu. Karena kebanyakan di hal-hal yang terjadi di industri itu justru malah bug atau edge case itu ketemu bukan berdasarkan test case yang kayak cuma happy path, negatif atau positif case yang udah tercover. Mungkin yang kayak ad case, yang impact yang luasnya kayak gitu, justru yang sering terjadi yang harapannya harusnya bisa di-delivery oleh quality assurance itu ya. Iya. Mantap. Mungkin ada poin yang bisa aku tambahin juga sih. Mungkin yang terakhir bahwa automation ini sebenarnya investasi jangka panjang gitu. Dalam artian bahwa nanti manual itu tetap dikejar sampai produk itu emang stuck gitu, nggak ada perubahan lagi, nggak ada development lagi. Tapi selama itu tetap berjalan, test case akan terus tambah, dan di mana test case selalu tambah, bahkan berarti kita punya banyak tanggung jawab untuk ngetesnya secara mendetail. Dan ketika sudah semakin banyak test case yang harus kita tes, maka disitulah butuh namanya automation untuk mengcover beberapa test case yang mungkin udah, yang menurut kita tuh sebenarnya ya bosen lah ngejalanin itu terus, kayak login, logout kayak gitu-gitu kan kita bosen. Nah, pada saat itu butuhlah automation di mana kita mulai untuk investasi di sini. Nah, ada berapa sih orang yang investasi dari awal, ada investasi yang di tengah-tengah, ada juga yang di akhir, tapi so far semuanya kalau tujuan yang sesuai yang kita tadi sama-sama ngobrolin, bahwa sebenarnya kita tuh sebenarnya ngejar QA-nya gitu, maksudnya dalam artian analisisnya, dan analisisnya itu
tetap bisa kita lakukan ketika kita punya spare waktu. Spare waktu itu bisa dipindahkan ke automation tools kah gitu. Kayak mungkin ada di spare waktu ke teman-teman automation tester kayak Nugi tadi gitu. Jadi bisa punya waktu lebih, dan di situ nanti kita bisa punya lebih banyak kreativitas untuk melakukan membuat test case gitu. Busek, ada opini Busek yang sejak awal selalu berkecimpung dengan coding? Sebenarnya kayak yang di di roleku yang sebelum sekarang itu sama persis kayak Nugi. Jadi aku gitu. dedicated ini kan, dedicated dedicated buat automation. Tapi terus mempercayakan si test case-nya ini ke si QA manual kan. Nah, tapi mungkin lebih ini kali ya. Jadi buat aku tuh biar bisa catch up sama si feature-nya, sama si produknya, itu tuh biasanya ada kayak tiap minggu kita ada sync. Sync-nya itu si QA automation, terus sama orang produk, terus sama engineering developer-nya, sama engineering manager-nya juga. Nah di situ ntar mereka kayak ngasih tahu ini, kita tuh nge-develop ini, nanti kayak gimana-gimananya. Terus jadi dari situ kan selain kita dapat input si test case dari si QA manual, kita juga dapat input dari si orang produk inilah, dari developer dan segala macam gitu sih. Gitu. Iya, berarti emang ada kolaborasi di situ yang mesti ditingkatin ya, karena emang terpisah bukan satu orang. Oh iya, benar-benar harus kolaborasinya harus itu kuat. Tergantung goal kayak perusahaannya juga ya, pengen semua dua-duanya tuh berjalan secara bareng gitu. Ada juga yang pengen yang diutamain yang mana dulu, seperti itu. Tergantung Iya, goals. benar. Iya. Okay. Terus ada opini terakhir tentang dunia per-QA dari teman-teman. Mungkin Mbak Clarissa, opini atau kayak ngelihatnya tuh seperti apa gitu, terus harapan ke depannya seperti apa? Di Indonesia tuh QA-nya gimana sih, dan gitu. Harapannya menurut Mbak Risa ke depannya tuh gimana? Harapannya semoga makin banyak orang yang pengen jadi QA dan komunitas QA ini semakin besar. Jadi buat sharing-sharing makin enak gitu. Betul, karena betul. Kalau aku tanya sama teman-temanku yang sebelumnya udah lama jadi QA, dulu tuh QA agak susah nyarinya. Untuk ngerekrut orang jadi QA itu susah karena orang tertariknya jadi PM atau jadi developer. Nah, semoga kedepannya QA juga makin banyak biar komunitas QA itu semakin besar. Amin. Terus gimana Kak? Dari lu Kak? Arka panjang nih. Dia udah panjang memikirkan. Dia memikirkan. Ambil makan dulu apa kayak ya? Nggak tahu. Harapan ya. Apa ya? Harapan di dunia QA ya. Oh, QA sekarang kayak gimana ya tadi ya? Ya, itu juga tadi sembari harapan. Karena lu beda banget nih dulu alamnya kan. Dari hardware juga dicek kan. Iya. Aku sebenarnya nggak terlalu ini sih. Kalau QA ditanya QA sekarang tuh kayak gimana juga kurang tahu juga. Soalnya saya juga jarang-jarang ikut acara-acara komunitas gitu. Oh iya. Ada. Tapi menurut lo sekarang apakah sama dengan yang dulu lo rasain? Maksudnya apakah dulu lo belajarnya lebih gampang sekarang atau kemarin lo nyari temennya susah atau gimana sih? Kayaknya sih, iya sih beda banget sih dari yang dulu pertama kali pengen masuk QA sama sekarang nih. Kayaknya literaturnya juga udah banyak banget. Udah banyak lah, nggak sesedikit dulu kayak gitu. Terus zaman dulu tuh kalau kita pengen ngelamar QA tuh, dulu tuh saya juga nggak tahu, bahkan dulu nggak tahu kalau QA itu ada kayak gitu di industri ini. Terus dulu tuh kayaknya sekarang udah nggak, orang-orang udah nggak kaget lagi kali ya kalau ngelihat ada UI bergerak sendiri gitu, udah nggak kaget lagi. Oh iya benar. Iya. Dulu kita kaget banget. Ih keren nih gitu ya. Nggak boleh ngalamin ya. Lo kok bergerak sendiri? Lah, iya. Lo kok bergerak sendiri? Langsung banyak yang nanya gitu. Ih keren banget kok bisa jalan sendiri. Kayak sekarang udah nggak kayak gitu sih, udah. Iya benar ya. Udah banyak tahu. Jadi beda banget gitu. Jadi artinya kan orang-orang tuh mungkin sedikit banyak udah tahu gitu yang dilakuin sama QA itu sebenarnya ngapain kayak gitu. Kayak gitu. Tapi masih banyak juga sih, mungkin kalau di luar bidang IT masih banyak juga yang nggak tahu soal
QA gitu. Nah ini sekaligus harapan juga biar orang-orang pada tahu QA itu kerjanya ngapain. Soalnya kadang-kadang kalau ditanya gitu sama orang non IT gitu, Kak kerjanya di mana? Di Bukalapak. Job desk-nya apa? QA ngapain? Ngetes. Oh, ngetes doang ya. Iya, yang terjadi. Sedih deh. Kesel nggak sih kalau di Kesel banget. ngetes doang. Kalau tidur doang. Iya. Tes doang. Iya benar. Panggil aja Kak sini lo gitu. Kerjaan gua gitu. Ngetes nggak doang dong, susah Iya ngetes. benar. Benar banget. Ya harapannya biar apa? Lebih banyak orang yang respect lah sama kerjaan QA itu kayak gitu. Betul. Betul. Setuju. Kayak gitu sih. Paling itu aja lah udah, nggak ada lagi. Oke, kalau Nugi gimana Nugi? Kalau dari aku mungkin mirip sama Mbak Clarissa kali ya, yang makin banyak terus makin banyak komunitasnya, jadi kita juga bisa saling belajar gitu, maksudnya bagi yang kurang ilmu jadi tahu gitu kan, di sekarang itu teknologinya speknya udah sama mana, atau tools yang kira-kira bisa lebih memudahkan kita lagi apa, kayak gitu sih. Iya betul Itu itu. aja sih. Komunitas penting sih itu, yang tadi saya jarang itu contoh yang buruk lah gitu, maksudnya karena kita bener tuh kata Mas Nugi, jadi tahu gitu teknologinya udah sampai mana kayak gitu nih. Iya. Saya sendiri juga ngakuin sih jadi kurang update juga sebenarnya. Nah iya betul, kayak kita udah terlalu lama di suatu perusahaan terus nggak tahu nih sebenarnya di luar tuh yang terjadi seperti apa, apakah kita emang udah ketinggalan atau belum, ataukah kita malah jauh udah misalnya terdepan. kayak gitu. Udah terdepan gitu. Nggak ada yang tahu kan, jadi Iya tuh iya benar banget tuh poin. mesti sharing tuh, bener. Benar. Tempatnya environment seperti apa, wah mungkin nih kita bakal ngobrol, ngundang teman-teman lagi buat cerita ini di tempatnya tuh yang dipakai teknologisnya seperti apa, frameworknya seperti apa, cara kerja seperti apa tuh bagus juga sih. Biar kalau misalnya ada orang mau masuk ke perusahaan tersebut udah tahu lah minimal ya teknologi yang dipakainya seperti itu. Iya benar sih. Jadi ada orang yang mau jump ke QA juga jadi tahu karena ada komunitas, dan juga yang udah ada di komunitas juga tahu ada update yang ke depannya gimana gitu kan. Omongan saya kurang update, dipotong aja berarti Mas Budi. Gimana nanti itu kita itu di highlight Kak. Jadiin snack peek ya, Tar. Oke, Mari udah segini, nanti udah panjang banget kita ngobrol, dan juga udah banyak poin yang udah kita bahas. Mungkin thank you banget teman-teman udah hadir di sini, dan juga mungkin Mas Nugi, Mbak Arka dan Mbak Ica udah datang dan juga udah ngobrol. Mungkin ini sangat membantu, dan aku juga belajar banget ya, bahwa kan sekarang juga banyak ada beberapa role yang mungkin yang tadinya dulu aku sama sekali nggak tahu itu tuh role-nya apa, ada di seperti itu, dan ini banyak banget yang bisa dipelajarin, insight-nya juga banyak banget. Semoga yang menonton juga bisa dapat insight dari apa yang kita obrolin ya. Dan mungkin penutupnya bisa dikasih ke Marlil aja sebagai penutup. Oke, teman-teman, thank you banget nih udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing. Terus mungkin kedepannya kita bakal lebih mendetailkan lagi buat sesuai dengan role-nya, dan kayak tadi yang Arka bilang teknologi yang dipakai seperti apa gitu. Terus pokoknya thank you banget lah udah nyediain waktu. Terus tetap sharing, tetap komunikasi yang baik, terus tetap sama-sama majuin dunia quality di Indonesia. Thank you semuanya. Thank you yang udah hadir. Jangan lupa di-follow ya. Iya, betul. Oh iya. Instagramnya, terus Instagramnya Element of Found, terus apa namanya? Ini nanti juga akan tayang di YouTube juga. Itu channelnya juga namanya Element of Found. Waduh, di YouTube ada juga ini. Ya, ada dong. Aduh. Nanti di warung-warung juga ada. Ada di warung. Iya. Billboard ada Kak. Dulu, Mbak. Iya. Kira suara. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.